Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik perusahaan manufaktur yang merupakan bagian dari mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Materi ini dipelajari di kelas 12. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan karakteristik khusus dari perusahaan manufaktur. Yang kedua, mendeskripsikan aktivitas rutin dan perusahaan manufaktur dan jenis pengeluaran. Yang ketiga, menjelaskan terminologi biaya. Yang keempat, membedakan pengertian biaya atau cost dan beban atau expense. Dan yang kelima adalah menjelaskan klasifikasi biaya. Yang pertama, berkaitan dengan karakteristik perusahaan manufaktur. Ya, tentunya kalian sudah sering mendengar istilah manufaktur. Manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. Barang setengah jadi artinya barang tersebut harus mengalami proses lebih lanjut. Sedangkan barang jadi itu sudah siap dikonsumsi oleh konsumen. Oke. Berkaitan dengan aktivitas rutin perusahaan manufaktur, yaitu menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi melalui proses pengolahan bahan baku terlebih dahulu, sebelum dijual kepada konsumen. Adapun jenis pengeluaran di perusahaan manufaktur itu untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, meliputi 3 unsur. Nah, ini adalah 3 unsur dari pengeluaran perusahaan manufaktur, yaitu biaya pemakaian bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya produksi lainnya. Nah, biaya ya, sudah sering kalian mendengar istilah ini. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi atau modal dapat diukur dengan nilai uang, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Kita harus bisa membedakan antara expense dan biaya. Intinya, cost identik dengan nilai barang modal yang dibeli. Kalau expense identik dengan nilai barang modal yang sudah terpakai atau susut. Nah, ini ada klasifikasi biaya. Biaya berbasis elemen produk, ada berbasis ketelacakan dengan produk, ada berbasis hubungannya dengan produksi, ada hubungannya dengan volume, area fungsional, dan periode dibebankan pada pendapatan. Oke, yang pertama, berbasis elemen produk. Oke ya, biaya bahan terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong. Ada biaya tenaga kerja, dan ada juga BOP. Ya, istilah biaya ini sering digunakan pada perusahaan manufaktur. Berikutnya adalah biaya berdasarkan ketelacakan dengan produk. Ada biaya langsung, adalah biaya yang terjadi secara langsung untuk proses produksi. Biasanya terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ada juga biaya tak langsung, adalah biaya yang terjadi secara tidak langsung untuk membantu proses produksi. Contohnya adalah biaya overhead pabrik. Oke. Sedangkan berdasarkan hubungannya dengan produksi, biaya dibagi dua menjadi biaya prima atau prime cost, disebut juga biaya utama. Dan yang kedua adalah biaya konversi. Ya, biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya konversi ini terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Berdasarkan hubungannya dengan volume, ada biaya variabel dan juga ada biaya tetap ya. Ini mungkin sudah sering kalian mendengar istilah antara variabel dan tetap. Kalau biaya variabel itu berdasarkan sebanding dengan biayanya berubah sebanding dengan perubahan volume. Sedangkan biaya tetap, berapapun produksinya, biayanya akan tetap. Selanjutnya berbasis area fungsional.
Ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, dan ada juga biaya administrasi. Ya, berdasarkan periode dibebankan pada pendapatan, ada biaya produksi adalah semua unsur biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung, yang dapat dihubungkan langsung dengan produk jadi. Sedangkan biaya periode, semua unsur biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat dihubungkan dengan produk jadi. Nah, mari kita coba. Berbagai jenis perusahaan ada di sekitar Anda. Bisa berbentuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Coba kalian sebutkan dan analisis karakteristik perusahaannya minimal 3 perusahaan manufaktur ya, yang ada di sekitar kalian. Ya, ini adalah contohnya nama perusahaan PT Semen Cibinong, jenis produknya adalah semen. Karakteristik perusahaannya, nah, ini PT Semen Cibinong memproduksi semen melalui proses produksi yang diawali dengan menyediakan bahan baku, lalu diolah oleh tenaga manusia dan tenaga mesin, sehingga menjadi produk jadi. Oke,